Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkholisa Indar. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar rangkaian listrik terkait dengan elemen atau komponen listrik aktif dan pasif. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang berkaitan dengan elemen atau komponen ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal di sini adalah bahwa sesuatunya berdasarkan dari sifat karakteristik dari elemen atau komponen tersebut dan tidak terpengaruh oleh lingkungan luar. Jadi untuk elemen listrik seperti sumber tegangan, sumber arus, komponen R, L, dan C diasumsikan semuanya dalam kondisi ideal. Nah, yang termasuk dari elemen aktif yang pertama adalah sumber tegangan atau voltage source. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meski tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Sifat lain dari sumber tegangan ini adalah mempunyai nilai resistansi dalam RD atau sumber tegangan ideal. Nah, yang kedua, dalam sumber tegangan ada tegangan bebas atau independent voltage source, sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangannya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Nah, yang kedua adalah sumber tegangan tidak bebas atau dependent voltage source, mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Elemen aktif atau komponen aktif yang kedua adalah sumber arus. Sumber arus adalah sumber yang menghasilkan arus yang tetap, tidak bergantung pada tegangan dari sumber arus tersebut. Nah, yang termasuk dalam sumber arus ideal ini, yang pertama adalah arus bebas atau independent current source, mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Yang kedua adalah sumber arus tidak bebas atau dependent current source, mempunyai sifat khusus, yaitu harga arus bergantung pada harga tegangan atau arus. Contoh peralatan listrik yang bersifat aktif yang pertama adalah dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, yang contoh kedua yaitu transistor. Transistor ini merupakan komponen elektronika aktif yang memiliki banyak fungsi dan merupakan komponen yang memegang peranan yang sangat penting dalam dunia elektronik modern ini. Beberapa fungsi transistor diantaranya adalah sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal penyerah, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah elemen pasif. Yang termasuk dalam elemen pasif adalah yang pertama resistor. Resistor ini juga disebut dengan tahanan, hambatan, penghantar atau resistansi, di mana resistor mempunyai fungsi sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan pembagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, tergantung dari bahan pembuatnya, panjang dari resistor itu sendiri, dan luas penampang dari resistor. Nah, yang kedua dalam elemen pasif yaitu kapasitor. Sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi. Mempunyai fungsi untuk membatasi arus DC yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nilai suatu kapasitor tergantung dari nilai permitivitas bahan pembuat kapasitor, luas penampang dari kapasitor tersebut, dan jarak antara dua keping penyusun dari kapasitor. Nah, yang ketiga dari elemen pasif yaitu induktor atau biasa disebut dengan induktansi. Seringkali disebut sebagai induktansi, lilitan, kumparan, atau belitan.
pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam elemen atau komponen aktif dan pasif. Yang pertama adalah tegangan antara dua titik A dan B digambarkan dengan satu anak panah. Yang kedua, tegangan yang dipakai pada buku ini adalah tegangan drop atau jatuh, di mana akan bernilai positif bila kita berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Yang ketiga adalah bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan voltmeter. Yang keempat, bedakan antara sumber arus dan pengukur arus amperemeter. Yang kelima, rangkaian hubung singkat. Yang keenam, rangkaian terbuka. Mungkin itu saja yang saya bahas mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.